warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamda dan depan saya bernama Rahel Afrianti. Di sini kita akan membahas tentang referensi perbedaan agama di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama merupakan sebuah kepercayaan maupun keyakinan bagi setiap manusia. Agama pun sebagai pedoman hidup untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian ini, kata beragama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah beragama bagi pemeluk agama Islam, Konghucu, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Setuju banget Mbak Siti, agama juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengasihi, mengenal, memahami, menghargai, dan saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain,
hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Oh iya, Rahel, menurut kamu bagaimana pendapat Anda mengenai adab yang berbeda agama dan sikap toleransi kamu menurut referensi tersebut? Menurut pendapat aku, dalam toleransi sesama agama lain dengan menghormati agama lain, bergaul sesama dengan agama lain tanpa membeda-bedakannya, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Oh ya, tapi mau nanya dong Pak ya, bagaimana pendapat kamu dalam menyikapi orang-orang yang masih berteman dengan memandang status agama orang lain? Ya, menurut saya sih begini ya, kita kan hidup di Indonesia. Kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam menyikapi tersebut, kita itu harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh melihat dari suku, ras, agama, ataupun daerah. Itu tidak boleh, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mempunyai HAM, yaitu hak asasi manusia. Jadi kita boleh berteman sama siapa aja tanpa memandang bulu, warna kulit, ataupun apapun itu.